شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث أصلح من شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kesempatan kepada kita semuanya untuk berkumpul dalam majelis online ini, halaqah online, yang kita membahas ilmu parenting, ilmu untuk menjadi ayah dan ibu sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasul-Nya. Dan ini adalah kesempatan dan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala yang harus selalu kita syukuri. Karena ada kemungkinan ya nyawa kita, nafas kita, nikmat kita yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita pergunakan untuk hal-hal minimal adalah hal yang sia-sia atau hal-hal yang malah menambah pundi-pundi dari dosa-dosa kita. Tapi pada kesempatan ini ya Allah memilih kita semuanya yang berada dalam halaqah ini, dalam majelis ini, ya, untuk bersama-sama mengkaji Al-Quran, mengkaji As-Sunnah, dan ilmu-ilmu Islam yang insya Allah bermanfaat agar kita bisa menunaikan amanah yang besar, yaitu amanah untuk menjadi orang tua atau amanah yang akan kita tunaikan kalau kita belum menikah ya sebagai calon orang tua. Tentunya kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allahumma ya Allah, jadikanlah pertemuan kita pada kesempatan ini adalah pertemuan yang tidak sia-sia. Jadikanlah pertemuan kita pada kesempatan ini adalah pertemuan yang memberikan ilmu yang manfaat, yang menambah keimanan kita setelah selesai dari halaqah ini, yang menambah semangat kita untuk beribadah, untuk beramal lebih baik lagi di masa datang. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan anugerah besar berupa keikhlasan, karena ikhlas ini adalah sangat berat. Kita paham bahwa kesombongan, kemudian ketidakikhlasan, inilah yang akan menghancurkan amalan-amalan kita. Karena itu kita selalu meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk meluruskan niat kita, ya. Kemudian menjadikan niat kita itu murni hanya untuk mengharapkan pahala Allah Subhanahu wa taala dan keselamatan di akhirat kelak. Salawat dan salam kita aturkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang beliau telah berjuang dengan kerasnya, berjuang dengan mengerahkan seluruh tenaganya, seluruh waktunya, seluruh sumber daya yang beliau miliki agar kita semuanya bisa mendapatkan petunjuk, agar kita semuanya bisa selamat. Akan tetapi ada orang-orang yang memang ingin masuk surga dan ada orang-orang yang memang tidak ingin masuk surga. Ungkapan ini pernah disampaikan oleh Rasulullah SAW. Kemudian ditanya oleh para sahabat, ya Rasulullah, memang ada orang yang enggan masuk surga. Kemudian dijawab oleh Rasulullah SAW dalam hadisnya, orang yang enggan adalah memang orang yang tidak mau mengikuti petunjuk,
Nabi Muhammad SAW dan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala kemudian Nabi Muhammad SAW auma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, secara makna hadisnya tersebut seperti itu. Jadi mari kita bersama-sama ya memulai konsentrasi kita, ya, memasang hati kita, memasang telinga kita, dan dalam insya Allah 60 menit ke depan atau kurang ya, mari kita bersama-sama untuk menyimak apa yang nanti kita sampaikan, ya kami sampaikan, yaitu terkait pilar yang ke-9, yaitu teman akrab yang soleh. Kita sudah melalui ikhwan sekalian rahimakumullah, ikhwah sekalian rahimakumullah, 8 pilar dan kurang 2 pilar lagi. Dan insya Allah ketika kita bisa menerapkan ke-8 pilar itu dengan baik, karena ini adalah hal yang utama dalam pendidikan anak, ya insya Allah ya akan ada perubahan yang sangat besar pada diri anak-anak kita. Nah, pada pilar yang ke-9 ini, Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abad hafizahullah ta'ala menerangkan tentang pentingnya kita sebagai orang tua benar-benar memilihkan teman yang baik, teman yang soleh untuk anak kita. Kita sebagai orang tua tidak boleh membiarkan anak-anak berteman dengan sendirinya. Saya teringat ada beberapa ikhwah kita ya, yang memang mungkin belum sampai pengetahuannya, mungkin belum sampai ilmu tentang ini. Mereka mengatakan, oh kalau saya berteman dengan siapa saja tidak masalah, mau dia perampok, mau dia orang baik, mau dia orang minuman keras, tidak masalah. Pokoknya kita nggak ikut aja. Ini tidak sesuai dengan apa yang digariskan atau disabdakan oleh Rasulullah SAW. Karena ingat ikhwan sekalian rahimakumullah, sebagaimana yang disebutkan oleh Syekh nanti, as-sahibu sahibun. Sahib, sahabat itu akan menarik. Di awal kita mungkin terlalu pede, terlalu percaya diri bahwa kita nggak akan terpengaruh. Tapi yang namanya sahib, yang namanya sahabat atau teman akrab, dia akan sedikit demi sedikit menggerogoti kebaikan-kebaikan kita tanpa kita sadar. Jadi kalau misalkan tidak sependapat, oh enggak benar itu, nah nggak ada masalah. Silakan kita kembali kepada bagaimana ulama dahulu ya mengkaji, mengajarkan kepada kita, mengajak kepada kita untuk hati-hati dalam memilih teman. Nah, insya Allah nanti akan kita sampaikan beberapa kisah, ya, kisah-kisah yang membuat kita semakin waspada dengan keadaan teman kita. Kalau sudah saatnya memang kita putus pertemanan demi akhirat kita bersama, maka itu yang kita harus lakukan. Memutus pertemanan. Walaupun mungkin sangat sakit, walaupun mungkin hati kita nggak ridho, tapi ini untuk kemaslahatan kita. Karena kadang-kadang kita dulunya tidak mengetahui Islam, kita belum hijrah, kemudian kita berteman dengan teman-teman yang buruk, kemudian kita tahu mana yang benar, mana yang salah. Nah, kemudian saat itulah kita disuruh memilih, ya, apakah kita akan bertahan dengan teman-teman kita yang terus menggeret kita pada keburukan, ataukah kita memutuskan, maaf, kita nggak bisa berteman lagi. Kita ganti teman-teman kita. Semuanya ada di tangan kita. Tapi as-sahib
sahib, teman itu akan menarik. Maka pilihlah teman-teman yang bisa mengajak kita kepada akhirat. Teman-teman yang bisa mengingatkan kita selalu setiap hari untuk ingat bekal kita itu belum cukup. Bekal kita masih kurang. Ayo kita nambah bekal. Bukan teman-teman yang selalu ngingetin, ayo kita senang-senang di sana, ayo kita enjoy di sana, ayo kita nikmati aja dunia. Ya. Tidak mengingatkan tentang akhirat. Maka kalau kita ingin memilihkan teman-teman untuk kita sendiri, tentunya kita juga ingin memilihkan teman-teman anak kita. Baik, kita terjemahkan dulu agar antum mengetahui gambaran global ya tentang yang ke-9 ini. Saya sengaja dalam kajian-kajian kitab ini kita tidak meringkas, karena sebenarnya bisa kita ringkas, kita buat PowerPoint bisa. Tapi tujuannya memang agar antum ya bisa mengetahui lafaz-lafaz para ulama yang digunakan. Istilah-istilah yang mereka gunakan secara langsung. Jadi bukan bahasa atau istilah yang saya pahami. Karena dengan mengetahui istilah yang mereka pakai akan tergambar kepada kita secara utuh ya maksud dari tulisan mereka. Baik, Syekh mengatakan ar-raqizatut tasi'atu, pilar yang ke-9. Kita terjemahkan dulu dari awal sampai akhir. Baru kita nanti jelaskan panjang lebar insyaallah. Al-jalisus salihu. Al-jalisu salihu, yaitu al-jalis ya, al-jalis itu adalah dalam bahasa kita adalah teman duduk. Ya, jalasa ya jelisu julusan duduk. Ya, jelis maksudnya adalah apa? Teman duduk. Apakah ketika kita duduk kemudian teman-teman kita duduk, apakah seperti itu maksudnya? Tidak. Ya, kita biasanya kalau ngobrol dengan teman-teman kita, tentunya kan kita duduk, ya kan? Ngobrol panjang itu kan kita duduk. Makanya disebut ini jalis kita terjemahkan dengan apa? Teman akrab. Teman akrab atau sohib atau sahabat. Yaitu yang as-soleh, ya, sahabat atau teman akrab yang soleh. Saya melanjutkan, inna ta'ahudal abna'i fi babil jalisi wasahibi min a'dhamir rakaizi allati yajibu mura'ataha fi tarbiyah. Inna sesungguhnya ta'ahuda al-abna. Ta'ahuda al-abna itu ta'ahud itu artinya benar-benar memperhatikan ya, anak-anak, al-abna anak-anak fi babil jalis dalam masalah al-jalis was-sahib dan sahib. Jalis teman akrab, sahib sahabat. Jadi kita benar-benar perhatian siapa teman akrabnya dan siapa sahabatnya. Min a'dhamir rakaiz adalah termasuk di antara pilar yang a'dham, yang paling agung. Allati yang yajibu mura'ataha fi tarbiyah. Yang wajib kita memberikan perhatian kepadanya dalam hal mendidik anak. Fa inna sahiba sahibun. Kenapa? Karena sesungguhnya as-sahib, sahabat itu sahibun, menarik atau penarik. Nah, sesuatu ya yang dia menarik kita. Ada dorongan, ada tarikan, menarik. Wala budda an yu'thara fi jalisihi. Dan pasti wala budda an yu'thara, dia akan memberikan efek pengaruh
fi jalisihi, kepada siapa? Teman akrabnya. Wa qad daraba lana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Wa dan qad dan sungguh daraba memberikan contoh lana kepada kita. Siapa? An-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam masalan. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah memberikan sebuah contoh fi bayani ta'thiris sahibi ala sahibihi fil khairi wasyarri. Tentang apa? Ya. Fi bayani, tentang penjelasan tentang apa? Ta'thir, pengaruh as-sahib ala sahibi. Sahabat kepada sahabatnya. Dalam hal apa? Fil khairi wasyarri. Dalam hal kebaikan dan keburukan. Faqala, kemudian Nabi Muhammad SAW bersabda, mathalul jalisis salihi wal jalisis su'i kahamilil miski wa nafikhil kir. Ya, ini sudah dihafal anak-anak ya ketika mereka menghafalkan buku 100 hadis yang ditulis oleh Ustadzuna Said Yai ya. Ini ada di buku tersebut. Ya, biasanya anak sudah hafal. Masalul jalisis salih. Permisalan teman akrab yang soleh. Wal jalisis su, dan teman akrab yang buruk. Kahamilil miski. Seperti pembawa misik. Hamil, pembawa misik. Maksudnya apa? Maksudnya adalah penjual parfum. Ya. Maksudnya apa? Penjual parfum. Wa nafikhil kir, dan nafikh yunfakhu fihi, ya, dan peniup al-kir. Al-kir di sini adalah istilah, ya, istilah. Jadi ketika ada orang-orang itu pandai besi, ya, pandai besi, kemudian dia membuat apinya menyala, itu biasanya menggunakan kir. Nah, jadi meniup kir ini biasanya ada di pandai besi. Makanya di dalam terjemahan disebut seperti pandai besi. Padahal artinya sebenarnya adalah peniup kir. Itu diringkas saja supaya kita cepat paham. Fahamilul miski, maka yang membawa mis atau penjual mis itu imma an yuhdiyaka. Imma an yuhdiyaka, bisa jadi dia itu akan memberi kamu parfum. Misiknya dikasih kepada kita. Wa imma anta bata'a minhu. Bisa jadi juga ya, engkau membeli parfum darinya. Ya, bisa jadi dikasih, kita dapat parfum, bau kita harum. Bisa jadi kita beli, ya, beli dapat parfum yang bermanfaat untuk kita, bau kita harum. Ya, sama membuat bau kita harum. Wa imma an tajida minhu rihan thayyibatan. Kalau kita nggak beli dari dia, kita nggak dikasih olehnya parfum, ya kita dapat bau harumnya saja. Bahkan bisa baju kita ikut harum. Ya, permisalan yang luar biasa dari Rasulullah SAW. Nah, penjelasannya nanti. Wa nafikhul kir atau nafikhul kir, yang peniup tadi ya, bahasa ringkas kita adalah pandai besi. Imma an yuhriqa thiyabaka. Bisa jadi yuhriqa itu akan membakar bajumu. Ya, baju kita, diri kita terbakar. Wa imma an tajida minhu rihan khabisa. Kalau enggak terbakar, ya kita minimal akan mencium bau busuk dari dia, dan bahkan bau busuknya itu, bau yang enggak enak itu akan menular pada baju kita. Ini permisalan yang luar biasa. Kita bahas pada saat. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-mar'u 'ala dini khalilihi, falyanzur ahadukum min yukhalil. Al-mar'u, seseorang itu ya, berada di atas agama khalilnya, kekasihnya.
agama orang yang paling dekat sama dia. Nah, jadi kalau kita ingin mengetahui agama seseorang, lihatlah orang-orang di sekitar dia. Kalau orang-orang di sekitar dia adalah orang-orang yang soleh, orang-orang yang baik, maka yakinlah insya Allah dia orang yang baik. Walaupun kita belum tahu ya, tapi gambaran kasar untuk menilai itu seperti itu. Falyandur, maka hendaklah kalian lihat ya. Ahadukum, salah seorang kalian lihat siapa yang berada di sekitar orang. Ini resep ya, resep dari Nabi Muhammad SAW untuk mengetahui seseorang itu baik atau tidak. Maka lihatlah teman-teman dia, lihatlah orang-orang yang sering bersama dia. Akan ketahuan bahwa dia baik atau buruk. Terus kemudian Syekh melanjutkan, fa alal abai mutaba'atu abnaihim fi man yashabuna wa yujalisuna fi al-madarisi wa ghairiha wa tafaqquduhum fi dzalik. Fa maka 'alal aba, wajib bagi orang tua, mutaba'atu abnaihim, untuk selalu ngikutin anak-anak mereka, fiman yashabuna wa yujalisuna. Tentang apa? Kita ngikutin apa ini? Kita meneliti apa? Yaitu siapa yang mereka bersama anak-anak kita. Siapa yang mereka jadi teman-teman akrab anak-anak kita. Fil madaris, baik itu di sekolah, wa ghairiha, atau selainnya. Wa tafaqquduhum fi dzalik, atau wa tafaqqudihim fi dzalik ya. Karena di sini ada fi. Wa tafaqqudihim fi dzalik. Sebelumnya ada fi, ini ataf pada fi. Dan tafaqqudu artinya itu adalah kita ngawasin atau mencari tahu padahal orang itu nggak ada di depan kita. Bahasa kita intel lah. Ya, intel. Kita mencari tahu ini anak-anak saya ini di mana ini. Nggak ada di kita. Oh, teman-temannya siapa aja ini. Teman akrabnya siapa ini. Kita harus tahu. Baik itu di sekolah anak-anak kita ataupun di kampung, di rumah. Kalau mereka berteman, akrab, bersahabat dengan orang yang nggak bagus, orang yang tidak soleh, ya maka kita jelaskan ya untuk meninggalkan teman itu, beralihlah pada teman akrab yang lebih baik. Bukan artinya pilih kasih, pilih teman. Ya memang kita harus memilihkan teman anak-anak kita. Kita memilihkan teman anak-anak kita. Ya, apalagi teman apa? Teman akrab. Demi apa? Demi keselamatan agama, adab dan akhlak anak-anak. Terus nanti penjelasannya insya Allah. Waqad istajadda naw'un minal ashabi wal julsa'i fi hadha zaman lam yakun lahu wujudun fi zamanin sabiq. Jenis sahabat dan jenis teman akrab di zaman ini istajadda, menjadi sesuatu yang baru, yang apa? Lam wujudun fi zamanin sabiq. Zaman dulu nggak pernah ada. Teman akrab dan sahabat sekarang ada di HP. Teman akrab dan sahabat di sekarang bukan berupa manusia lagi. Ya, bisa jadi yaitu apa? Gadget. Karena setiap saat ya gadget bersama kita, kita aktifkan, kita melihat, itu adalah sahib kita. Wa huwa la yaqillu fi ta'thirihi ala sahibihi an sabiqihi. Sedangkan wa huwa, sedangkan dia la yaqillu fi ta'thirihi. Ya, gadget tadi ya, teman tadi yang nggak seperti dulu. Kalau dulu temannya itu kelihatan, ya sekarang nggak kelihatan. Ini pengaruhnya bukan sedikit, tapi malah apa? Malah luar biasa. Ya, ala wa huwa al qanawat al fadaiyah. Qanawat fadaiyah, yaitu apa?
saluran satelit, TV, kemudian WiFi, misalkan ya, laptop, dan seterusnya. Wa mawaqi'il internet, ya, dan tempat-tempat internet, warnet, ya, kemudian mungkin kalau di rumah ada HP yang menyambung internet. Wa wasail at-tawasuli al-ijtima'i abrul ajhiza al-mahmulah wa nahwiha. Dan juga sarana-sarana dalam bahasa kita atau wasul al-ijtima'i ini adalah medsos. Medsos, media sosial. Dan ini semuanya itu ada pada piranti atau peralatan yang dibawa, ya, HP, kemudian kalau dulu kan ada apa namanya semacam pengingat itu ya, ada SMS atau apa, tapi bentuknya nggak seperti itu. Ada kemudian HP-nya pun berubah-ubah, sekarang lebih canggih lagi. Dan media sosial semakin hari semakin bervariasi. Ada TikTok, ada segala macam, Masya Allah. Ini adalah berkembang nanti ke depannya itu sebagai sohib anak kita. Ya, karena itu ya kita benar-benar harus memilihkan sohib anak-anak kita. Kemudian Syekh melanjutkan walati yahmiluha al-abna fi aidihim aina makanu. Yang peralatan ini, piranti ini itu akan dibawa oleh anak-anak kita, yahmiluha, ya, fi aidihim, di tangan mereka, aina makanu, dimanapun mereka berada, fi buyutihim, di rumah-rumah mereka, wa inda khurujihim, ataupun di luar rumah. Jadi gadget ini sudah menjadi teman akrab anak-anak kita nantinya. Fa inna, ya, maka sesungguhnya fa inna khataraha azimun. Bahaya dari gadget tadi ini adalah besar. Alal uquli wal adyani wal akhlaqi wal adab. Ya, bahaya yang besar pada akal anak-anak kita, adyan, diniyah, agama anak-anak kita, akhlak, dan juga adab. Jadi bahayanya besar. Fakam qattah wa inhirafa minasyababi wasyabati bisababiha. Berapa banyak yang qattah, yang sesat, wa inhiraf, dan menyimpang, min syabab, dari pemuda, wa syababat, dan pemudi, dengan sebab apa? Gadget tadi. Yang tadinya lurus, baik, kemudian dia pegang gadget, dia nggak belajar bagaimana bertanggung jawab dengan gadgetnya, akhirnya menyimpang. Yang tadinya dia awal mula hijrah, ya, kemudian dia pegang gadget, dia mengakses apa namanya pengetahuan-pengetahuan agama sendiri, kemudian ketemulah dengan teman yang naudzubillah min dzalik berpemahaman yang keliru, akhirnya dia ngebom tanpa hak, ngebom di tempat Islam, bukan ngebom di mana, bukan ngebom ikut perang di mana, misalkan Palestina, silahkan, tapi negara kita Indonesia adalah negara Islam. Ini kenapa? Karena pengaruh-pengaruh gadget. Kemudian saya melanjutkan wa ala bihim al-amru ila munkarat azimah wa balaya jazimah la ya'lamu khataraha ilallah. Khataraha ilallah. Dan berubahlah perkara ini, yaitu gadget tadi yang sebagai teman baru anak-anak kita ini, yang menjadi kemungkaran yang azimah, yang besar. Balaya jasimah, ya, musibah yang agung, yang besar, yang bahayanya tidak diketahui kecuali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, di sini Abah sekalian rahimakumullah, Syekh menjelaskan dua macam teman akrab. Yang pertama adalah teman akrab atau sahib atau jalis yang dia memang kelihatan wujudnya. Teman-teman yang setiap hari, setiap saat sering berkumpul dengan anak-anak kita.
Dan yang kedua adalah teman-teman yang berada di HP atau justru HP-nya sendiri, di gadget, nggak hanya HP ya, bisa jadi laptop, bisa jadi alat-alat yang nanti berkembang, tablet atau dan seterusnya, yang itu akan dibawa anak-anak terus-menerus. Ya, ini adalah dua macam jalis dan sohib. Nah, kita bahas yang pertama dulu. Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahullah taala itu menjelaskan di awal ini adalah bahwa sesungguhnya perhatian kepada anak-anak tentang siapa temannya adalah termasuk perkara yang penting yang kita harus benar-benar memperhatikan. Kenapa kok gitu? Karena yang namanya teman akrab, yang namanya sahabat itu akan menarik anak-anak kita. Yang tadinya kita didik dengan baik di awal ya, kemudian kita biarkan, maka bisa jadi ketika kita biarkan dia berteman, maka dia akan tertarik dengan temannya. Dan jangan terlalu pede dengan kuatnya akidah anak-anak kita. Seseorang yang akidahnya kuat pun, ya, ketika kita tidak jaga, maka dia akan menyimpang. Nah, sekarang kita akan menyimak beberapa kisah tentang adanya teman ini yang begitu sangat pengaruhnya luar biasa. Dan kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah menghadirkan kepada kita teman-teman yang soleh, teman-teman yang salehah, yang mengingatkan kita pada akhirat, yang mengingatkan kita pada perjuangan untuk akhirat. Kisah yang pertama yaitu kisah kematian wafatnya Abu Thalib. Sebagaimana kita ketahui, wassalamualaikum, bahwa Abu Thalib dalam kehidupannya dipergunakan untuk berjuang membela Nabi kita Muhammad SAW. Tapi di sana ya beliau juga memiliki teman-teman. Ya, walaupun keakrabannya kita tidak ketahui bagaimana akrabnya, tapi yang jelas sesama pembesar Quraisy itu memiliki hubungan. Ketika Abu Thalib dalam masa naza, dalam sudah mendekati ajal, maka Rasulullah SAW segera menemui paman yang dicintainya, paman yang membela beliau Shallallahu Alaihi Wasallam dalam kehidupannya. Kemudian disampaikan oleh Rasulullah SAW dengan ucapan yang luar biasa. Ini dikisahkan di Sahih Bukhari. Ketika menemui Abu Thalib, Rasulullah SAW bersabda, "Ai ami, qul la ilaha illallah, kalimatan uhajju laka biha indallah." Wahai pamanku, ucapkanlah la ilaha illallah. Sebuah kalimat saja yang aku akan berhujjah di hadapan Allah nanti di akhirat, ya, agar kamu bisa selamat dan masuk surga. Enggak usah banyak-banyak, cukup la ilaha illallah. Ketika mendengar itu, ya, yang pada saat itu juga datang Abu Jahal dan Abdullah bin Ubay Umayyah. Mereka sebagai teman juga, ya, temannya Abu Thalib, langsung ingin mempengaruhi siapa? Abu Thalib. Dengan ucapan apa? Atarghabu an millah Abdul Muthalib. Wahai Abu Thalib, apakah kamu akan meninggalkan agamanya Abdul Muthalib? Ya, agamanya ayahmu Abdul Muthalib, apakah kamu akan ninggalin dong? Terus ngikutin agamanya Muhammad? Coba Anda rasakan bagaimana efek teman ini. Kalau seandainya nggak ada teman-teman yang ngomong seperti ini, mungkin Abu Thalib langsung mengucapkan apa? La ilaha illallah. Selesai.
Tapi ya memang Allah menakdirkan demikian agar kita mendapatkan pelajaran yang berharga. Bahwa sebesar apapun kita ingin memberikan hidayah kepada orang yang kita cintai, tapi ingat hidayah itu hanya di tangan Allah Subhanahu. Kita nggak akan pernah mampu ya memastikan orang yang kita cintai akan mendapatkan hidayah. Ini pelajaran yang besar bisa kita ambil. Seorang nabi ya, yang sangat sayang dengan pamannya dan pamannya menyayangi beliau. Tapi ternyata Allah Subhanahu wa taala menakdirkan Abu Thalib tidak mendapatkan hidayah. Dengan perantara atau sebab apa? Sebabnya adalah teman-teman tadi, yaitu Abu Jahal dan Abdullah bin Abi Umayyah, yang menyampaikan, kamu akan ninggalin agama ayah kamu. Kalau seandainya Anda dalam posisi Abu Thalib, mungkin akan lebih goncang lagi. Oh iya, ini agama bapakku. Ini efek apa? Efek teman. As-sahibu sahib. Teman itu akan menarik. Kalau teman kita baik, kita pilih yang baik-baik, maka insya Allah ya, kita akan mengarah kepada kebaikan. Begitu juga sebaliknya, kalau teman-teman kita adalah teman yang buruk, maka itu akan mengarahkan kita kepada keburukan. Kemudian kisah berikutnya, kisah dari seorang tabi'in. Ya, Masya Allah, ini hendaknya kita itu memahami bagaimana seseorang yang belajar hadis menjadi imam. Ya, bahkan para ulama mengatakan beliau ini adalah ainul ulama, ya, matanya ulama. Ini ujian yang luar biasa. Kepada siapa? Imran bin Hittan bin Zabyan As-Sadusi. Imran bin Hittan ini seorang tabi'in besar, seorang ulama. Bahkan kalau antum belajar kitab Sahih Bukhari, ya Imam Bukhari memasukkan Imran bin Hittan ini menjadi salah satu perawi dalam hadis-hadisnya. Padahal Imran bin Hittan ini adalah seorang yang pada masa akhirnya itu terfitnah dengan pemahaman Khawarij. Pemahaman apa? Khawarij. Kita sudah sering mendengarkan kajian Ustaz Amin tentang bahayanya Khawarij. Bagaimana awal mula Imran bin Hittan bin Zabyan ini pindah pemahaman dari sebelumnya Ahlus Sunnah tulen, ulama besar, diakui beliau sebagai ulamanya di zaman itu, ya. Tapi berubah pemahaman, yaitu karena istri. Semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita, ya, melindungi istri kita, kemudian menjadikan istri kita istiqomah, sehingga yang disampaikan istri kita adalah mendukung kita dalam menuju ke akhirat, ke surga, bukan sebaliknya, yang mempengaruhi kita, menyeret kita kepada neraka. Awal mulanya Imran bin Hittan ini, kisahnya ada di Syiaru Alamin Nubala, ya, Tahdhibut Tahdhib dan seterusnya. Awal mulanya Imran bin Hittan ini melihat anak dari pamannya, yaitu Hamnah. Karena cantiknya Hamnah, ya, beliau pun terpesona dengan kecantikan dari Hamnah. Kemudian beliau berpikir, wah, ternyata Hamnah ini siapa? Hamnah ini pemahamannya, dia ketahui jelas bahwa Hamnah ini pemahamannya adalah Khawarij. Ya, Haruriyah. Di zaman itu jelas ya. Khawarij, Haruriyah jelas sekali pemahamannya, bahkan tidak malu-malu lagi untuk menyampaikan suatu pendapat yang berbeda dengan Ahlus Sunnah. Dan pada saat itu, sebelum menikah dengan Hamnah, Imran bin Hittan ini Ahlus Sunnah tulen. Bahkan ya tidak sepakat dengan Khawarij jelas. Awalnya ya beliau ingin menikahi Hamnah dan ingin
demi sedikit membuang pemikiran Khawarij. Ide awalnya seperti itu. Setelah menikah, ternyata keadaannya berbeda. Justru Imran bin Hittan inilah yang sedikit demi sedikit tertarik pemahamannya dari awalnya adalah Ahlus Sunnatul Lail yang menjadi seorang Khawarij. Subhanallah. Teman dekat, sahib. Kalau kita ya yang sudah menikah, sahib kita siapa? Istri kita yang paling dekat, yang setiap saat bersama kita. Makanya tentu kita benar-benar minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar menjadikan istri-istri kita adalah orang-orang yang bisa menarik kita kemana? Ke surga, dan bukan sebaliknya. Begitu juga Anda sebagai istri, ya, yang paling dekat adalah suami. Kita berlindung, ya Allah, tolong jangan jadikan suami saya itu menarik saya kepada mana? Ke neraka. Dan banyak sekali para ulama yang tadinya lurus terfitnah dengan istri. Dan yang kisah yang terkenal ada Abdullah Al-Qasimi. Ya, Anda bisa searching di internet kemudian cari kisah Abdullah Al-Qasimi. Sama. Awalnya beliau adalah seseorang ulama. Bahkan dijuluki Ibnu Taimiyahnya zaman tersebut. Kenapa? Karena beliau ketika menulis sebuah kitab selalu menukil dari Ibnu Taimiyah dan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Seseorang Ahlussunnah. Bahkan ada satu kitab beliau itu sampai dipuji oleh para ulama karena bantahannya bagus sekali. Cuman memang ada sisi kelemahan beliau, yaitu ada sedikit ungkapan kesombongan yang disebutkan oleh para ulama. Itu beliau selalu menulis di bagian awal bukunya itu puisi yang menunjukkan sedikit ada kesombongan dalam dirinya. Itu sudah dinasihati oleh para ulama. Nah, awal mula dia berubah pemikiran yang tadinya di Ahlussunnah tulen, kemudian membantah pemahaman menyimpang sampai diakui oleh para ulama, ya, adalah menikah dengan perempuan Libanon. Ya, saya tidak tahu bagaimana perempuan Libanon ini, bagaimana agamanya dan seterusnya. Tapi yang jelas setelah menikah ini, ya mulai dia berganti teman dengan teman-teman yang kebanyakan ateis, sedikit demi sedikit tergeret, dan akhirnya naudzubillah min dzalik sampai di Saudi pun yang sudah kalau misalkan muncul di Saudi ini sudah akan dihukum mati. Di mana-mana pun sudah dicap sebagai orang kafir, murtad. Kenapa? Karena sampai mengingkari kenabian Nabi Muhammad, sampai menyebut Islam ini adalah agama yang membebani dan seterusnya. Padahal awalnya apa? Baik. As-sahibu sahib, teman akrab itu menarik. Jadi kita ini ikhwas rahimakumullah, apalagi anak-anak kita ya, jangan terlalu pede, jangan terlalu sombong dengan akidah kita. Apalagi orang yang nggak pernah belajar akidah, orang yang sedikit pemahamannya tentang akidah, ya, menggait sahabat sana sini macam-macam gitu ya, tidak benar-benar memilah, nanti pada saatnya kita akan tergeret ke situ. Naudzubillah. Maka ini nasihat penting ya, yang disampaikan oleh para ulama. Banyak ulama saja itu bisa terfitnah ya, gara-gara teman akrab. Kisah berikutnya yaitu yang menuju kepada kebaikan, yaitu kisah Abu Thalhah. Abu Thalhah itu menikah dengan Ummu Sulaim sehingga menghasilkan anak yaitu Anas bin Malik. Nah, ada kisah yang luar biasa tentang menikahnya Abu Thalhah dengan Ummu Sulaim. Ummu Sulaim itu sudah menikah, sudah Islam sebelum Abu Thalhah menikah. Ya. Kemudian Abu Thalhah ya tertarik kepada Ummu Sulaim dan mengajukan lamaran kepada Ummu Sulaim. Ketika mengajukan lamaran ini, nah ini luar biasanya Ummu Sulaim, seorang wanita yang luar biasa. Ya. Beliau mengucapkan kata-kata
ada dua riwayat ya dalam riwayat An-Nasa'i. Yang pertama, beliau mengatakan bahwa ini ya aku qad aslamtu ya fa in aslamta ya, nakahtuka. Aku adalah perempuan Islam. Aku sudah Islam. Kalau kamu Islam, maka aku akan menikah dengan kamu. Dan yang dijadikan mahar, ini yang luar biasa. Kalau mungkin sekarang, wah, maharnya mewah-mewah. Kalau muslim sederhana, maharnya adalah Islamnya Abu Talha. Islamnya Abu Talha. As-sahibu sahib. Akhirnya apa? Ketika sudah bersama Musulaim, Abu Talha menjadi Islam yang luar biasa. Kenapa? Karena berdampingan dengan istri yang luar biasa juga dalam keislamannya. Dan yang unik ada di riwayat yang lain dalam riwayat Nasa'i juga, yaitu beliau mengatakan, saya bacakan karena ini ungkapannya yang luar biasa ya. Nah ini, ketika Abu Talha mengkhidbah, ingin menikahi Ummu Sulaim, maka Ummu Sulaim mengatakan sepatutnya untuk